Halo Sobat Anelito, kali ini kita formatnya berbeda kan ya. Jumpa lagi dengan saya Faisal si tukang kayu di channel kesayangan kita Anelito Koi. Nah hari ini kita kedatangan tamu Om Firdaus dari Koiport ya. Iya benar. YouTuber koi ini, Koiport. Koiport apa ya? Koiport Indonesia. Indonesia, ya. Ya, Koiport Indonesia nih. Jadi jangan lupa nanti di subscribe tuh. Wah. Di sini ada nih. Siap. Terima kasih. Gitu ya. Nah, jadi kita cuman pengen ngobrol-ngobrol nih ya sama salah satu YouTuber dan juga penghobi ya sebenarnya. Iya. Gitu ya. Om, Siap. cerita dong. Mungkin sedikit backgroundnya Om, kesibukan hari-harinya tuh apa sih sebenarnya gitu. Iya. Siap. Sebelum kita ke koinnya nih. Oh, siap. Gitu. Nah, kalau untuk bertanya background atau kesibukan sehari-hari, saya di di maskapai. Oh, di airlines ya. Oh, Airlines, makanya namanya Koiport ya? Iya, benar. Oh, benar banget. I see. Nah, kalau saya di airport kayak Airport gitu-gitu lah. gitu ya. Oh. Ya, ada sedikit ininya lah. Nyerempet ya? Ya, menyerempet Airline-nya ya. airlines-nya Soalnya gitu. sempat pas denger nama Koiport itu, nah, gue sendiri mikir, kok namanya Koiport ya? Beda gitu kan ya. Biasanya kan koi apa Ya, gitu biasanya kan. kan orang ngambil pasti ada nyerempet ke nama-nama Jepang lah itu, Ya, ataupun gitu. kata-kata ataupun grammar dari Jepang lah gitu kan. Nah, Ya. kalau ini memang karena backgroundnya pekerjaan di maskapai ya udah. Jadi akhirnya namanya Koiport Nah, ya. seperti Jadi itu. mungkin kali ini baru ketahuan nih kenapa namanya Koiport ya. Oke. Nah, mungkin pengen tanya juga nih Om. Jadi penghobi koi ini udah berapa lama sih Om? Startnya kapan sih? Kalau ditanya berapa lama, sebenarnya semenjak 2018-2019 lah gitu kalau nggak salah ya. Akhir 2018 ke awal 2019. Nah, berarti ya, pada saat pengen COVID itu kayaknya menjelang COVID ya, ya menjelang berarti COVID. ya? Itu baru pertama kali start Keep Koi itu? Jadi ya benar. Jadi awalnya kan memang karena anak suka lihat ikan tetangga di kolam-kolamnya. Oh, I see. Nah, jadi ya udahlah daripada anak main terus di rumah tetangga, ya udahlah saya bangunlah kolam-kolam kecil gitu di rumah gitu kan. Pelarnya terus mikir nih ikan apa yang cocok nih. Terus search di Google lah apa yang bagus mungkin yang kita rawat untuk jangka panjang gitu. Dapatnya keputusannya ikan koi karena ikan koi. Nah, awalnya beli yang murah-murah juga aja tuh awalnya tuh kok. Yang 5 ribuan. Beli mati ya gitu-gitulah siklusnya. Goceng inilah ya. Iya, gitu. pokoknya gitulah. Oke, nah terus kan sharingnya waktu kayaknya kan Om kan makin serius ya, apalagi sampai akhirnya konten ya kan gitu kan. Iya. Nah, apa yang membuat akhirnya Om juga jadi falling in love lah dengan si koi ini? Triggernya apa sih, momentumnya apa gitu? Berbicara apa triggernya, kenapa sampai serius? Karena memang karena dari pengalaman itu aja sih, kalau misalnya dari pertama beli ikan gituan terus mati, terus belajar nih apa yang salah nih. Udah ikan hidup, misalnya udah dipelihara ikan hidup, terus lama-lama lihat lagi, sering lihat postingan-postingan teman-teman di komunitas, sering lihat postingan di para dealer segala macam. Ikannya nih yang ada yang bagus, upgrade gitu-gitu, ganti ikan yang lebih bagus. Terus kok misalnya nggak gede-gede lagi nih. Terus baca literasi, ternyata ada ikan impor nih katanya prospeknya lebih bagus. Ganti lagi ikan yang lama, udah hibain ke tetangga-tetangga gitu-gitu. Terus beli yang import, mulai yang import 1 ekor, ternyata bagus import. Cari tahu lagi import yang seperti apa yang bagus. Lihat lagi di YouTube. Jadi upgrade terus. Lihat postingan-postingan teman-teman, para penghobi juga. Ternyata ikan yang bagus itu seperti ini. Ternyata keren ya kayak gini. Lihat ikan yang badannya gede, jumbo size kayak gitu. Terus dengan kualitas pattern dan skinnya segala macam. Ternyata gini. Ya udah upgrade terus. Kemudian sering ikut KC gitu kok. Jadinya udah akhirnya tertantang gitu lihat teman-teman penghobi yang lain segala macam. Udah bahasa deh di situ. Penasaran sampai sekarang ya udah terlanjur bahasa, udah kayaknya diseriusin. Ya, enggak diseriusin gitu kok. Jadi buat Sobat Anelito ya
kayaknya hampir mirip dengan kita semua ya gitu ya. Awalnya ya mengalami musibah ikan mati terus gitu kan ya. Terus karena ngelihat entah di internet ataupun melihat kolam temen kok dia punya lebih bagus, dengar import kayaknya kok lebih gini, lebih gitu, akhirnya ya disitulah ada scaling up-nya lah ya. Kita upgrade dan terus mau berkembang gitu kan ya. Nah terus kalau buat Om sendiri gitu ya, kan tadi bilang wah dengar yang import begini, oh cara keepingnya jadi gini. Nah sebenarnya buat Om sendiri lebih suka karena ikannya yang semakin oke, atau sebenarnya karena rasa apa ya, penasaran how to keep-nya yang jadi Om tuh jadi lebih serius gitu? Kalau ditanya itu sih kayaknya kedua-duanya deh kok. Kedua-duanya gitu ya? Iya, karena memang kalau bertanya karena ikannya memang seperti apa, karena kita udah ada contoh-contohnya kan, misalnya kiblatnya kita di Jepang gitu kan ya, untuk khusus ikan koi, kita udah lihat ikan-ikan dari Jepang, indukannya Jepang seperti apa. Bukan berarti mendiskreditkan ikan-ikan koi lokal ya gitu ya, bukan bermaksud. Enggak lah, itu kan kita kan kalau belajar sesuatu ya, pasti kan kita melihatnya sumbernya di mana gitu kan ya. Kalau kayak contohnya ya kayak misalkan yang lagi tren cukup bagus juga nih ikan arwana nih, yang lagi banyak show-nya juga ya. Yang saya dengar justru dari yang luar negeri itu malah belajarnya ke Indonesia. Gitu. Pontianak kalau nggak salah ya kok ya. Ya, gitu kan sumbernya kan kayak gitu kan. Seperti itu betul. Jadi bukan berarti kita kiblatnya ngelihat ke Jepang terus mendiskreditkan yang lokal loh, bukan kayak gitu. Iya, benar. Sama itu dia tadi, saya penasaran juga ya, karena memang karakternya koi-koi Jepang, kali saya nggak tahu ini perasaan pribadi saya aja atau mungkin para penghobi juga merasa demikian. Kalau memang untuk karakternya ikan-ikan koi Jepang itu kalau misalnya dari kecil tuh terlihat memang biasanya mostly ya biasa-biasa aja, nggak kelihatan begitu wah, tapi kalau seiring waktu udah di 60-70 cm up itu wah itu udah gila banget tuh. Iya, betul. Ya, mungkin itu juga yang Om lihat karena ikannya sendiri di-treat dengan baik kali ya. Itu ya, terus juga dari sisi gennya juga memang bagus ya. Jadi hasilnya juga bisa seperti itu. Karena sebenarnya banyak juga loh yang ikan Jepang tapi begitu size besarnya juga ya biasa aja. Gitu ya. Itu juga nggak mesti Jepang pasti bagus juga enggak gitu kan ya. Jadi mungkin ya apa yang kita pelihara ya kita maksimalkan lah, intinya kan kayak gitu. Tapi kadang gini Om, kenapa saya tanya itu ya? Karena ada beberapa penghobi yang kalau ngobrol sama saya gitu ya, dia tuh lebih suka apa ya, as a koi keeper lah ya bahasa gampangnya ya. Jadi dia lebih suka karena wah keeping tuh gini, keepingnya begini, keeping gini, hasilnya seperti ini. Tapi begitu dia udah jadi ikannya gitu ya, ikannya udah jadilah, misalkan udah finish lah katakan gitu, dia bosen gitu, gitu. Entah mungkin dia hibahkan ke temannya atau ke siapa gitu kan, atau mungkin ada yang dia jual yang penting yang nggak di kolam gue lagi gitu kan ya. Ke saya aja. Gitu kan ya. Nah, terus dia mulai lagi dari yang size lebih kecil gitu kan ya. Itu ada juga yang seperti itu gitu. Jadi dia lebih suka apa ya, development prosesnya gitu. Begitu udah dapat hasilnya, oh udah tahu nih hasilnya gini nih, kayak gitu. Benar juga sih kok, kalau misalnya untuk proses sih saya juga setuju banget. Saya memang juga seneng juga prosesnya, makanya seneng otak-atik nih. Kalau ikan koi misalnya lagi keeping nih kok ya, kita metode pakannya diginiin gimana ya, untuk metode filternya diginiin gimana ya, sering otak-atik. Ya memang karena ya penghobi ini untuk khusus hobi yang seperti ini memang kayaknya anti klimaksnya itu di prosesnya gitu ya kok ya. Betul. Hasil entah itu berhasil atau gagal ya, kalau berhasil ya bonus, kalau gagal ya ambil hikmahnya aja. Gagal belajar lagi lah ya. Gagal belajar lagi gitu kan. Salahnya di sini nih. Ya gitu benar. Gitu. Terus kalau misalkan dari Om sendiri nih, kurang lebih berarti udah tahun ya mungkin masuk tahun 4 atau tahun kelima lah ya, keep koi gitu ya. Ada nggak Om yang Om rasakan, wah ini the best koi yang pernah di-keep misalkan gitu? Kalau untuk the best koi, ini versi saya sendiri ya? Iya pasti. Ya sejauh ini sih kayaknya baru 1 ekor deh untuk yang menurut saya bagus ya, yang pernah saya keeping ya gitu ya kok ya. Dari Tosai? Dari Tosai. Sekarang berarti udah? Kayaknya semua yang saya beli memang dari Tosai kok, nggak mampu kalau untuk udah di saya. Impor nih saya, waduh.
Ya dari Tosai. Dari Tosai. Size berapa tuh waktu pas mulai start kit? 20 cm-an kayak 25 BU lah ya kayak gitu ya. Nah, sekarang size-nya udah berapa tuh? Sekarang size-nya udah 60-an something lah, 60-an something ya. Ikan apa jenisnya? Kohaku sih kok. Oh, kohaku ya. Iya. Jadi dari hasil itu udah Iya. wow gitu ya. Keepin kontes juga sih saat itu kok. Wih, Ya, keepin kontes. sudah berprestasi nih ikannya. Alhamdulillah GC saat itu. Wih, luar biasa tuh guys. Tapi itu mungkin lawan-lawannya pada saya itu lagi nggak perform aja Enggak guys. lah. Bukan karena ikan saya yang bagus ya. Kalau yang namanya udah champion itu ya, itu nggak ada cerita yang namanya lawan-lawannya nggak bagus. Enggak lah, kalau namanya udah show ya, pasti ikan itu udah siap turun semua. Itu KC kebolan KC. KC bukan di ini ya, bukan di kontes show ya. Kontes show. Kontesnya belum pernah ikut sama sekali sih kok. Belum pernah ikut ya. Tapi buat dapetin predikat GC di event KC itu juga nggak gampang loh, gitu kan. Itu keep berapa lama waktu itu? 6 bulan ke saat itu. 6 bulan. 6 bulan. Nah, berarti sekarang ikannya apa? Nisai, Sansai? Udah masuk Nisei kayak gitu kan. Oh, udah Nisai sekarang ya. Oh, berarti baru hitungannya di tahun lalu ya, berarti ya. Benar. Berarti ya. Oke. Nah, itu adalah buah atau hasil dari otak-atik tuh ya, mungkin chamber lah, mungkin media lah, atau gonta-ganti pakan tadi lah untuk mencari formula sih sebenarnya gitu kan ya. Nah, jadi buat bisa dapat GC di satu buah event KC juga itu nggak gampang sih, karena saya juga ngerasain sendiri sih Om waktu masih jadi penghobi ya gitu. Untuk bisa dapat predikat GC atau RGC di sebuah event itu kita penuh perjuangan loh gitu. Penuh perjuangan di mana kita belajar lagi karakter kolam kita kan ya. Benar banget. Biasanya kan kalau lagi KC kan pengennya nge-push Iya, gitu. push pakan terus ya. Tahu-tahu kolaps aja satu kolam. Bakteri crash. Gitu kan. Bukannya grow malah kurus udah dikuasain. Begitu mau penjurian malah jadi error ikannya kan gitu kan ya. Nah, itu juga saya pernah lo ngalamin kayak gitu juga waktu masih kita jadi penghobi lah kayak gitu kan ya. Dan apa namanya pada saat kolam padat sama kolam renggang pun ternyata dari pengalaman saya juga, oh ternyata beda ya treatmentnya ya. Benar-benar. Gitu. Nah, tapi menurut Om, apa yang paling mengasihkan gitu dalam keep koi? Yang mengasihkan yang ya seperti tadi kita bahas kok, yang proses pada saat apa yang kita iming-imingkan, kita impikan gitu ternyata bisa terwujud, walaupun nggak terwujud 100%, minimal sekitar 80% apa yang kita misalnya udah gambarkan sedari awal itu tercapai gitu. Ya, minimal gap antara ekspektasi kita sama sama kenyataannya itu nggak terlalu jauh, itu wah tuh udah happy lah ya. Udah gitu happy banget. Itu apa ya, jadi momentum untuk kita belajar lebih lagi ya. Benar. Nah, terus kan sekarang udah punya channel nih, Koiport. Biasanya dari penghobi bergesernya itu jadi seller atau jadi dealer, kan gitu kan ya. Nah, ya mungkin ada juga yang jadi YouTuber itu ketika dia sudah jadi seller atau dealer, gitu kan ya, untuk meningkatkan apa namanya publisitas dari marketing lah ya gitu. Nah, terus kalau Om kan beda nih, bergeser nih dari penghobi malah fokusnya langsung jadi YouTuber nih dengan Koiport itu kan. Kenapa Om memilih itu gitu? Siap. Nah, kalau ditanya kenapa, ya dilihat dari background saya sebenarnya, karena kerjanya di maskapai gitu ya, kan sering terbang ke satu tempat, terus ngeron itu istilah maskapai, nginap gitu ya. Sering nginap misalnya Medan lah, Balikpapan, Makassar. Nah, jadi berpikir lah kenapa saya nggak manfaatin itu aja, misalnya untuk kalau misalnya nginap di suatu tempat, ya udah main aja sekalian, karena memang seneng banget kok untuk ngelihat fasilitas baru, tempat farm yang baru, karena seneng aja gitu. Jadi ya udah jadi berpikir kenapa saya nggak manfaatin celah tersebut. Iya, benar celah tersebut. Iya, benar, advantage. Privilege gitu buat saya gitu kan. Uang gratis ini dari perusahaan. Nah, udah makanya mikirnya gitu, ya udah sekalian aja deh buat ngevlog lagi tuh kalau misalnya landing, main ke teman-teman untuk memperluas juga
Knowledge knowledge juga sama silaturahmi kepada teman-teman yang ada di seluruh Indonesia gitu aja sih kok. Wah, itu nice banget. itu nice banget karena kan sebenarnya untuk jadi YouTuber itu kan nggak selalu dapat benefit ya, dalam arti quote unquote rupiah. Ya benar Gitu benar kan, banget. ya. Apalagi zaman sekarang jadi YouTuber itu kan monetize-nya kan nggak gede duitnya. Kalau cuma dari AdSense tuh udahlah ya. Buat makan di McD 2 kali lah ya paling. Gitu kan ya. Nah, kalau kayak ya apa, konten itu kan yang paling capek kan pada akhirnya adalah ngedit gitu. Bener, kan. ngedit segala macam. Ya, apalagi Om udah ada tim kalau untuk editing. Apa benar-benar apa di single fighter nih? Benar-benar solo semuanya. Ada single fighter. Talent iya, editor iya, fotografer iya. Mikirin kontennya apa gitu kan. Buat skripnya seperti apa, buat narasinya seperti apa, pokoknya semua sendirian. Nah, itu effortnya gede banget loh gitu kan ya. Ini harus dihargain banget nih sama para netizen gitu ya. Apalagi juga buat teman-teman yang diliput gitu ya. Ya apalagi udah di luar kota, di luar pulau gitu ya. Ini harusnya ada apresiasi khusus loh buat Koiport ini gitu kan ya. Karena memang ya kebetulan background saya kan dulu kan bukan dealer ya Om ya. Saya kan dulu juga ada di industri event gitu. Jadi tahulah capeknya kayak apa gitu ya. Jadi konten kreator itu gitu kan. Nah, jadi pertama saya sempat kan ya ngelihat channelnya Koiport itu sendiri gitu ya. Aduh. Jadi saya lihat tiba-tiba channelnya ada di Makassar, terus ada di Medan gitu. Saya sampai yang, buset, ini niat banget nih. Berapa nih ongkosnya nih gitu kan? Apa emang invitation khusus apa gimana gitu? Oh ternyata enggak loh, dia ada di maskapai. Jadi memang tugasnya ya banyak keluar kota ya. Dan menurut saya cukup unik. Karena akhirnya mencari advantage yang benar-benar di luar apa ya, maksudnya di luar kebiasaan gitu ya. Benar kok. Yang biasanya orang lebih ngelihatnya langsung direct to money-nya gitu ya. Ini enggak, ini malah lebih pengen berbagi, lebih pengen bersilaturahmi gitu. Itu something sih kalau buat saya pribadi gitu ya. Itu buat saya pribadi itu something gitu. Nah terus kan Om sering terbang ya keluar kota apa segala macam. Gimana cara handling ikan di rumahnya tuh pada saat misalkan harus ngeround beberapa hari ke kota gitu? Nah, untuk handling sih sejauh ini kalau di ini kan nggak terlalu repot ya, kayak untuk masalah pakan kan udah pakai auto feeder juga. Nah kalau untuk dripping segala macem biasanya saya udah edukasi juga ART di rumah, sama istri juga. Tangan kanan di rumah. Asistennya banyak gitu. Gitu udah sedikit dikasih edukasi gimana kalau misalnya ini gimana seperti itu nanti udah. Terus ada sering ngecek di CCTV juga kok juga. Terus kalau saya juga untuk dikerjaan kan pasti dalam 5 hari atau 6 hari pasti ada libur. Nah itu baru dia ada kesempatan untuk melakukan maintenance kolam segala macam gitu. Jadi bisa GC tuh karena support dari istri. Wajib sih itu kok. Wajib ya. Doa istri biar itu ijabah. Ya. Padahal biar aman. Jadi kalau mau beli ikan agak mahal jadi aman dia. Enggak kok murah-murah kok. Murah-murah ya. Iya. Ingat loh, dulu saya belajar dari senior nih ya, keeper nih ya. Kolam canggih, teknologi terbaru, media udah wahid lah, number one gitu ya. Terus ikan juga udah beli yang wah gennya begini begitu, yang udah prospek keren lah, jambo dan sebagainya gitu. Tapi kenapa ikannya nggak bisa bagus? Nah, karena dia bilang untuk koi keeper itu tergantung dari amal dan perbuatan. Jadi kalau beli ikan murah bilangnya, ikan mahal bilangnya murah, nah itu juga jadi amal dan perbuatan ntar. Itu dulu kita kalau bercanda sama teman-teman yang penghobi senior tuh ya, kenapa ya gini, itu tergantung amal dan perbuatan, bilang gitu kan. Jadi ya itu guyonannya lah, gitu kan ya. Nah, jadi ya berarti dari sini kan kelihatan ya gitu bahwa Om dapat support ketika harus meninggalkan
ke rumah gitu ya beberapa hari, berarti kan ikan tetap makan gitu ya. Kalau ada trouble juga ada support dari di rumah gitu. Karena kan banyak loh yang jadi penghobi itu pasti kebingungan ya ketika misalkan nggak usah jauh-jauh deh Om, kalau misalkan libur lebaran gitu terus mau mudik gitu, pasti banyak yang suka ngobrol nih Mas, Om gimana Om, saya mau libur lebaran gini gitu kan ya. Kemarin sempat ditinggal pas libur lebaran? Sempat kok, 8 hari kalau nggak salah pada saat itu 8 hari. Iya. Nah, di rumah kosong dong berarti? Kebetulan satu ART standby di rumah. Wah, itu mah beruntung banget ya. At least minimum nggak takut mati listrik lah ya. Iya, benar. Minimal itu ya kok. Minimum itu ya, gitu. Ya itu karena paling dikhawatirin ya ketika misalkan MCB PLN kita listrik atau misalkan memang mati listrik dari PLN-nya gitu kan, itu kan memang paling dikhawatirkan gitu. Wah, musibah tuh kok. Nah, itu. Tapi sebenarnya ada triknya sih, ada triknya. Kita bisa pakai inverter sebetulnya. Jadi ya itu another technical gitu kan ya. Nah, terus sejauh ini Om keep koi gitu ya. Berarti kan satu ikan kohaku yang GC berarti ya di event KC tersebut gitu kan. Nah, ada apa namanya? Ada dorongan yang ingin lebih lagi nggak tuh Om? Supaya wah ini udah pernah GC nih, pengen yang bisa berprestasi lagi gitu. Ada yang seperti itu? Kalau ditanya dorongan pasti ada kok. Beberapa target-target yang membuat wah ini kapan ya kira-kira saya bisa gini juga ya gitu-gitu. Oke. Boleh tahu nggak Om target yang paling utama apa tuh Om? Ini target paling utama sih KC Merah Putih sih ini. Pengen gitu juga, pengen join juga ngerasain segimana sih vibes-nya ikut KC Merah Putih. Sejauh ini kan setahu saya kok ya, KC paling prestis menurut saya itu adalah KC Merah Putih. Yang diadain sama Iya, benar-benar itu dengan serinya hampir setiap tahun segala macam, dengan ikan-ikannya dan lawan-lawannya pada gila-gila ya. Tapi ya itu udah kembali lagi karena sadar diri kali ya dengan fasilitas yang di rumah, jadi ya udahlah tahan dulu, tunggu kolam bisa direnovasi, dibenerin, nah baru bisa. Tapi mimpi ya itu ya kok. Ya itu positive vibe banget gitu. Jadi kebetulan ikannya kohaku lagi ya. Favorit pokoknya the most favorit menurut saya udah kohaku lah udah. Ya. Nah, jadi kebetulan ikannya juga yang dikacin kan kohaku ya. Jadi itu jadi dorongan tersendiri lah ya, pengen ngerasain GC di event KC Merah Putih ya. Nah, terus tapi ada nggak Om dorongan untuk pengen ikutan show gitu? Sejauh ini kalau untuk yang show offline ya, untuk kayak koi show gitu belum ada sih kok. Belum ada sih. Walaupun misalnya ada, tapi masih mikir aduh koi show, kayaknya masih kayak belum yakin lah gitu kok dengan ya semua sadar diri aja deh. Kayaknya memang jiwanya koi keeper ini bukan koi show gitu kan. Karena menurut saya ya antara penghobi yang suka show dalam arti koi show gitu ya, sama koi yang bener-bener pecinta koi untuk as a keeper gitu. Ini kayak punya jalur yang berbeda gitu. Sama-sama endingnya ikannya bagus gitu. Tapi apa ya, kenikmatannya berbeda gitu ya. Kenikmatannya berbeda gitu. Ya, jadi kalau dulu saya waktu pas jadi penghobi itu lebih suka keep ikannya ketika bagus gitu, hasil bagus nih sesuai ekspektasi gitu ya. Ikan itu yang saya bawa ke koi show gitu. Ya terlepas menang nggak menang sih ya udahlah, bonus lah istilahnya gitu. Tapi buat saya pribadi, saya lebih senang kalau saya bisa keep terus kita bawa show daripada saya beli ikan yang sudah siap jadi show gitu. Saya lebih suka yang kayaknya apa ya, punya challenge tersendiri. Iya benar-benar kok. Gitu. Termasuk ya kalau ikutan KC kan itu jadi wah challenging nih. Gitu, karena kalau KC ya mulai dari pembelian ikannya aja harus selektif banget nih mata nih. Padahal lihat dari video aja. dan kadang kebetulan ikan yang kita pingin, yang kita tuju gitu ya. Waktu diperebutin banyak orang gitu. Waduh. Ditimpal ya sama sultan. Wah. Dan kalau sampai posisi harus oke lah, gue mengalah gitu kan.
harus nyari ikan yang mana nih kan gitu. Iya, Nah, itu harus ya plan B-nya ya udahlah ngincarnya udahlah daripada bertarung sama Sultan, ya udahlah sadar diri kemampuannya gitu. ya itu memang salah satu Iya, serunya iya. ya kalau KC Tapi dari, ya bener. dari awal milih Iya, dari ikan aja Malika udah seru banget. Udah bertarung tuh ya. Parah-parah kok itu. Butuh strategi juga. Kapan kita beat ini, kapan kita buat semacam ghosting beat gitu kan. Itu Iya. butuh strategi banget. Itu serunya di situ tuh. Ini bidder sejati nih, sampai ada ghosting beat. Ini yang mengerikan ini deh, bisa sampai ada ghosting beat gitu kan ya. Terus, ya kalau Om kan udah keliling-keliling nih ya ke beberapa kota di luar Pulau Jawa ya terutama gitu ya. Ada nggak Om perbedaan yang signifikan antara dealer-dealer di Pulau Jawa dengan yang di luar Pulau Jawa gitu? Dan menurut Om apa yang paling signifikan gitu yang membedakan Om? Kalau dibilang signifikan banget sih, sepertinya nggak terlalu sih. Sebenarnya hampir sama sih, khusus untuk dealer-dealer ya kok ya. Ya dealer-dealer, kayaknya hampir sama sih dealer-dealer di seluruh Indonesia gitu. Nah kalau ditanya untuk seperti sejauh mana niatnya untuk membangun fasilitasnya ya mungkin tergantung lagi sih si kemampuan dealernya gitu kan. Tapi kalau untuk masalah selera kayaknya ada deh kok, misalnya di beberapa daerah itu senangnya misalnya koi jenis koi A gitu. Terus juga misalnya karakter koinya seperti apa gitu. Ada juga yang beberapa daerah mungkin saya nggak tahu deh, karena kembali kayak impor atau lokal kayak gitu mungkin karena keterbatasan menjangkaunya aja kali ya kok. Jadi ada beberapa di daerah yang dijualnya itu mungkin ya kebanyakan misalnya lokal atau impor, dan ada yang mostly misalnya impor semua kayak gitu-gitu aja sih kok. Kalau dibilang perbedaan bagus kayaknya enggak sih kok. Dari kualitas air di dealer-dealer itu gitu. Itu ada perbedaan nggak? Atau sebenarnya saya kan nggak tahu ya. Misalkan kalau di luar Pulau Jawa gitu misalkan, mereka pernah cerita nggak sih, wah nih kita nih kesulitan air karena misalkan secara geografis daerah kita tuh begini gini, jadi airnya gini gitu, pernah nggak mereka cerita? Gitu? Kalau dia cerita secara geografis sih kayaknya enggak sih kok. Walaupun memang ada beberapa dealer yang misalnya kayak kok nih pakai air artesis gitu. Ada juga beberapa yang pakai air pump. Mereka nggak ada yang mengeluh sih, walaupun mungkin beberapa orang kan mungkin kok pakai ini airnya gitu, kok pakai itu gitu kan. Tapi sejauh yang pernah saya tanya mereka nggak pernah mengeluh sih untuk masalah kayak gitu. Jadi nggak terlalu signifikan lah ya. Dan saya juga nggak akan komentarin terlalu jauh juga sih kok untuk ininya, karena itu kan pasti pilihannya mereka gitu kan. Yang saya pengen tahu itu sebenarnya lebih kepada apakah karena sumber air yang berbeda tadi gitu ya, secara geografis, secara di luar pulau gitu, apakah akan berpengaruh terhadap kualitas ikan? I see. Sebenarnya. Kalau untuk melihat sih, mungkin karena mata saya masih awam juga ya kok ya, belum awam gitu kace bisa bener ya kan. jadi sejauh ini mungkin belum terlalu terlihat lah gitu perbedaan secara signifikannya gitu ya kok ya. Walaupun mungkin ada perbedaannya ya, perbedaannya beberapa daerah. Mungkin juga karena fasilitas dan investasi yang dia keluarkan untuk fasilitas tersebut mungkin berbeda-beda kali kok. Jadi nggak semata-mata mungkin geografis kali ya kok ya. Ya itu juga mengaruhi sih. Fasilitas kolam juga memang mempengaruhi hasil keepnya ikan kita gitu. Kecuali Om ini nih jago nih. Gitu. Kalau dia bilang kolam saya seadanya, itu yang ada di channel saya cuma seperti itu, tapi gece. Kolam gorong-gorong jadi tiru ya guys ya. Kolam gorong-gorong gece, gimana kalau punya kolam koi coba kan gitu kan. Nah, ya sejauh ini berarti Om kan udah enjoy banget ya dari koi sekarang bisa ngonten gitu ya. Bisa dapat informasi yang begitu banyak gitu ya, baik dari seller atau dealer di berbagai daerah gitu lah ya. Nah, dreamnya tadi pengen ikutan KC Merah Putih gitu. Ada lagi nggak Om yang wah gua harus kayak gini nih gitu? Itu ada nggak gitu? Ada sih Om.
Apa tuh? Dekat-dekat dari kaca merah putih, IJKD. Weh, lagi berlangsung nih Tosai nih, ya kan ya. Lagi berlangsung nih Tosai, Gosanke lagi ya. Iya. Gitu ya. Waduh, jadi ini kontender apa namanya KC ini, nah ini jagoan nih. Aduh, Hati-hati nih. aduh. Kalau udah yang main berat terus menang sih baru di dalam kontender. Karena kalau misalnya ini masih ya Allah ya Enggak KC-KC standar-standar kok. Udah pernah GC-KC itu berarti udah punya keeping skill. Ya, aduh. Gitu kan, udah punya keeping skill. Nah, oke, itu triks juga tuh gitu kan ya. Ini masih sering ditanyain nih ya. Nanti tanya aja nih buat para sobat Onelito ya kalau mau nanya gitu ya. Kaum Firdaus gitu. Gimana caranya buat jagain parameter airnya gitu kan ya, atau apapun juga tanyain aja di kolom komentar nih biar dijawab sama Koipart gitu ya. Gitu ya. Nah, oke. Dari Om, sebelum kita mengakhiri session kita ini, kira-kira ada tips-tips apa lagi gitu ya buat para sobat Onelito supaya kedepannya mungkin bisa lebih improve nih keep point-nya nih gitu. Tips ya, aduh. Tips kayaknya berat banget tuh penghobi baru seperti saya ini. Tapi gece loh KC-nya, ya kan? Ya, kayaknya klise sih jawabannya sih kok ya. Untuk tips-tips untuk keeping segala macam, segala sesuatu untuk memulai misalnya suatu pertarungan, bahan baku itu kayaknya udah yang paling faktor utama gitu. Bahan baku itu dalam arti ikannya? Ikannya gitu. Oke. Nah, jadi ini menurut pengalaman saya pribadi aja kok ya. Mungkin secara textbook itu, ini kan misalnya kita ambil range 100 poin angka gitu ya. Secara teks mungkin kita udah tahu tuh anatomi seperti ini, harus bla 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 bla, tail tube apa bla bla bla, shoulder seperti apa bla bla bla. Ya menurut saya itu ngambil sekitar 20%. 20% bagian aja kok. Oke. Nah, terus kemudian insting itu sekitar 40%. Berarti feel-nya kita Ya, terhadap si ikan betul, itu ya? Betul. Berbicara insting pasti berbicara ya masing-masing orang memiliki insting masing-masing gitu kan. Experience juga pengaruh tuh di situ benar. buat dapetin instingnya gitu ya. Dan sisanya 40% hoki. Ya, tapi nggak salah juga sih karena kadang-kadang ya kita kalau lagi diskusi gitu ya, oh, ikan bagus siap ready to show gitu, tapi kok nggak bisa gece? Ya faktor terakhir tuh faktor luck itu ya, itu belum luck tuh istilahnya gitu ya. Ya itu. Benar. Karena kan gini, pada saat di apa kita keep udah bagus apa segala macam gitu, tapi pada saat udah waktunya penjurian ternyata ikannya drop. Benar misalkan banget gitu kan. Wah, ya. Nah itu ya udah mau gimana lagi, berarti kan faktor lucknya nggak ada ya kalau kayak gitu ya. No, jadi, tapi ya ini satu tips yang sangat berbeda loh gitu ya. Maksudnya biasanya kan orang ngomonginnya kan lebih ke teknis ya, dalam arti ikannya gini sesikuat, tapi ternyata saya baru denger nih gitu ada penghobi yang bilang faktor luck itu juga pengaruh kayak Faktor gitu. luck itu skill kok. Kalau skill kan bisa diimprove dan diperhitungkan gitu. Tapi kalau faktor luck udah nggak bisa diperhitungkan sih gitu kan. Seperti faktor X sih udah. Ya, faktor X gitu kan. Soalnya kita juga pernah ngalamin gini. Ikan itu sangat ready pada saat di kolam. Pada saat kita angkat di karantina itu masih performance-nya masih oke gitu ya. Nah, ikannya kita packing nih, kita bawa ke arena show nih, apalagi kalau keluar kota gitu ya. Tiba-tiba begitu pas on floor drop bener-bener pucet banget ikannya. Itu juga kita pernah ngalamin hal yang kayak gitu gitu. Padahal kita udah coba calculate lah ya, dalam arti kita lihat beberapa show sebelumnya di kelas tersebut lawan-lawan kita kira-kira siapa nih gitu kan, baca peta lah gitu kan ya. Wah ini sih kita minim-minim bisa fight sampai bis nih, kita dapet lah buat champion, peluangnya juga masih gede. Ya tapi kejadiannya gitu, benar. Ya kan juara aja kagak. Kondangan deh kita kan kayak gitu kan. Ya itu faktor lah kalau yang kayak gitu. Oke, Om Firdaus, thank you banget ya. Siap. Udah datang ke Onelito, udah mampir berbagi cerita gitu ya. Dan yang paling penting poinnya di sini bagi saya pribadi ya, ngelihatnya bahwa ternyata untuk menjadi seorang YouTuber seperti Koiport yang dibikin Om Firdaus ini bukan
soal cuan yang kalau Ya. saya lihat gitu, tapi lebih kepada semangat berbaginya yang besar gitu ya. Berbagi dalam arti apa? Sharing informasi kepada para penghobi, dan juga sharing membantu pelaku industri di koi ini untuk semakin maju gitu kan, memperkenalkan brandnya mereka, memperkenalkan bisnisnya mereka gitu ya. Dan itu menurut saya something yang nggak boleh dihilangkan, nggak boleh dilupain, dan perlu diapresiasi oleh siapapun juga, terutama dari pelaku industri itu sendiri gitu ya. Nah, mudah-mudahan kita juga akan lebih banyak saling berkolaborasi nih Om gitu ya. Siap pasti. Ya, jadi misalkan kita lagi ada show koi, Om kebetulan lagi nggak ada schedule terbang gitu ya. Nah mungkin kita bisa berangkat bareng gitu kan ya. Wah, terima kasih ya kan? undangannya. Jadi kita bisa sama-sama nih ngeliput Siap. dari perjalanan dan sebagainya Benar. gitu kan, bisa seru-seruan bareng lah. Karena bagi saya pribadi Keep Koi itu ini kan hobi ya. Hobi itu kan nggak boleh jadi beban gitu. benar banget. Hobi itu harus bisa kita nikmati, baik dari sisi ikannya sendiri ataupun prosesnya ataupun hal-hal lain di luar itu gitu ya. Jadi bener-bener make it happy. Nah, mudah-mudahan Onelito juga bisa ngasih Om Firdaus happy nih, udah datang ke sini nih. Gitu kan ya. Ini ada merchandise dari Onelito Koi. Wah, alhamdulillah dapat. Wih, dapat. Hoodie. Wah, keren banget, guys. Belakangnya dong ada tulisannya Nah, tuh. ini Wih. tagline-nya nih, guys. Nih. Oh. Kita pertanyakan, do you keep Nishiki Koi? Oke, buat Siap. sobat Onelito, jangan lupa keep koi itu harus happy, ya kan ya. Nah, sesuai dengan tagline kita juga nih, Onelito Koi make hobbies happy. Ciao, bye. Wah, makasih banyak, kok. Thank you. Siap. Thank you.